Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya tentang apakah Indonesia ini merdeka? Sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jawaban saya memang benar. Memang benar. Karena bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia di lauhil mahfuz. Nah, dari sini pandangan daripada Ibnu Abbas Al-Jauzi yang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Al-Quran itu mencatat semua apa yang ada, terjadi, bahkan belum terjadi di muka bumi ini, karena dia adalah catatan takdir yang Allah simpan di Lauhil Mahfuz, lalu diturunkan di Baitul Izzah, lalu diansur-ansur ke muka bumi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya Al-Quran itu bukan cuma sebagai pedoman, bukan cuma sebagai bacaan, tapi dia adalah takdir, catatan takdir yang Allah turunkan. Karena yang kita kenal catatan takdir itu ada di Lauhil Mahfuz. Makanya tanggal 17 bulan 8 1945 ada makna di balik angka-angka tersebut. Kemerdekaan kita bukan hanya memilih tanggal yang jelas. Kalau mau memilih tanggal yang jelas dan cantik, pasti tanggal 8 bulan 8. Kayak Sophie ya. Ternyata tidak. Tanggal 17 bulan 8. Padahal kalau mau dipikir-pikir ya, supaya tanggalnya cantik ya, apakah Indonesia bisa mengambil waktu di tanggal 8 bulan 8 agar merdeka pada saat itu? Tentu bisa. Karena Nagasaki dan Hiroshima mulai tanggal 6 itu dibombardir. 6 Agustus Nagasaki, Hiroshima itu dihancur leburkan. Bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika, yang dibuat oleh Albert Einstein, dinamakan Little Boy, dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Yang terjadi hancur lebur, kekaisaran Jepang runtuh. Kekaisaran Jepang runtuh. Wilayah-wilayah kekuasaan daripada Jepang itu satu persatu mengungkapkan kemerdekaannya. Tapi kenapa Indonesia memilih malah jauh dari tanggal tersebut? Bukan tanggal 8 bulan 8, tapi dipilihnya di tanggal 17 bulan Agustus bulan 8. Ternyata itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan dicatat di dalam Al-Quran. Apakah ini benar cocok logi atau memang secara kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah teka-teki Allah yang sudah menyampaikan bal huwa Qur'anun Majid. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Jadi Al-Quran itu sudah ada di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan di bumi, dan kita yakini Lauhil Mahfuz adalah tempat catatan takdir yang Allah simpan di sana. Nah, Al-Quran ini adalah takdir, bukan cuma pedoman saja atau bacaan saja, tapi takdir yang Allah telah turunkan di muka bumi ini, mencatat segala apa yang terjadi di alam semesta, bahkan sebelum terjadinya sudah dicatat semua di dalam Al-Quran. Tapi semua mengandung makna-makna yang sangat dalam dan luar biasa. Itulah disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat kata Allah, meskipun air laut menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya, ranting pohon menjadi penanya, semua itu akan habis, tapi nikmat Allah tidak akan pernah habis untuk dicatat. Oh, amazing, masya Allah, cuaks, meledak ya. Dan inilah tanda bukti di mana bahwa Al-Quran menyebutkan kemerdekaan kita. Nah, ini ada satu surah namanya surah Al-Anfal. Al-Anfal artinya rampasan perang. Al-Anfal ini kebetulan berada di urutan ke-8 di dalam Al-Quran. 8 menandakan bulan kemerdekaan kita, yaitu Agustus. Dan judulnya surah ini bernama Al-Anfal, rampasan perang. Apa yang kita lakukan di saat 17 Agustus 1945? Merampas hak kita dalam peperangan untuk merdeka. Itu. Nah, ini cocok loginya kah atau bagaimana? Yang jelasnya ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, sudah disampaikan di dalam Al-Quran.
Nah, selanjutnya, benarkah bahwasanya kita merdeka di tanggal 17 bulan 8 ini sudah termaktub dalam Al-Quran, dan ada hal-hal yang cocok memang dengan seperti itu? Ada dalam surah Al-Anfal, yang mana saya sebutkan bulan 8 itu bulan Agustus, sesuai dengan surahnya, surah ke-8, judulnya sudah sama. Sekarang di ayatnya, ayat 17, menandakan sesuai dengan tanggal 17. Apa yang terjadi? Apa yang tercatat di ayat 17? Itulah yang terjadi. Wa ma qataluhum, bukan kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukan kalian yang melempar mereka, tapi Allah yang melempar mereka. Bukan kita yang melempar mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukan kita yang melempar mereka, tapi Allah yang melempar mereka. Bukan juga kita yang membunuh mereka. Bayangkan Pak, orang Jepang, Nippon yang kita mau bunuh pakai samurai dengan badi, belum sampai badi kita, samurainya sudah menebas leher kita, tubuh kita. Itu hebatnya samurainya. Mana lagi senjatanya? Kita pakai baju bom beruncing, dia pakai pistol, dia pakai senapa. Jenderal mana yang mau bertaruh bambu runcing melawan tank? Tidak ada. Menurut logika tidak mungkin. Menurut kebiasaan tidak bisa. Maka kemenangan kita, waliyubiliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Kemenangan kita ini kemenangan yang baik yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya bukan kita yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Bukan kita yang melempar mereka, bukan kita yang melempar bom atom di negara mereka, tapi Allah, tangan-tangan hamba-hambanya yang lain yang dia pakai untuk menghancurkan mereka. Makanya oleh karena itu, inilah semua yang Allah sudah atur di dalam ayat-ayatnya, sesuai tanggalnya, bulannya, dan apa yang terjadi sesuai kejadian-kejadian itu yang terjadi. Dan inilah ayat-ayat Allah yang Allah telah sampaikan. Bal huwa Qur'anun Majid. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia. Fi lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah ini sebuah mukjizat? Dan Al-Quran itu adalah mukjizat. Bukankah ini sebuah mukjizat yang Allah sudah turunkan kepada hambanya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Jika engkau ragu dengan apa yang saya turunkan dengan hambaku baginda Rasulullah SAW, Al-Quran yang saya turunkan kepadanya, jika engkau ragu, coba buatlah semisal dengan Al-Quran. Meskipun kau kumpulkan semua makhluk-makhluk yang lain untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Wa in kuntum syuhada, kepada mereka semua kau minta pertolongan. Faktu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah. Kau minta pertolongan selain daripada Allah. Minta supaya bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Biar kau minta kepada bangsa malaikat, bangsa jin, jin galon, jin botol, jin danjur, jinni ojini. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Allah sudah sampaikan tidak akan pernah bisa. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Nah ini, ada yang pernah mau menyerupai, membuat seperti dengan Al-Quran, tapi ditertawai satu hijaz. Muzailam al-Kazab, dia menuliskan al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil la yartu min tawil wala sa'il. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kau tentang gajah? Gajah itu memiliki 2 tanduk di depan dan 1 ekor di belakang. Biar anak TK tahu juga itu gambar gajah kalau begitu modelnya. Tidak ada literasi bahasanya, tidak ada makna dalam bahasanya. Tapi Al-Quran, Masya Allah, sangat luar biasa dan sempurna. Itu yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan di saat diturunkannya Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat diturunkan dan Jibril, rohnya malaikat. Masya Allah, diiringi Al-Quran ini kesembarangan. La raiba fihi hudalil muttaqin, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Subhanallah. Jadi kemerdekaan kita ini, adakah hubungannya
dengan yang tercatat dalam Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan, itulah yang saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini sebuah cocok logi, atau kami memang teka-teki Allah, atau kami memang sudah menjadi takdir yang Allah sudah cantumkan di dalam ayat-ayat. Sedangkan ayat-ayat Allah la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada kebengkokan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sebagai petunjuk-petunjuk yang ada di muka bumi ini untuk mencari tahu bagaimana ilmu, sains, dan teknologi, tapi dia adalah takdir, catatan takdir yang Allah telah turunkan. Dan itulah sesungguhnya Al-Quran. Jika semakin dipelajari, maka kita akan merasa semakin kecil dan tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Merah putih, biru dan kuning, hijau, ungu, abu-abu. Itulah nama-nama warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.